Nah, politik uang ini berlangsung sebelum hari H, ada yang pada hari H, dan ada yang sesudah hari H. Kau tahu toh? Kau dengar cerita itu, bahkan kau lihat sendiri toh apa yang terjadi di kota Timika ini. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang tertangkap tangan, ada yang lolos. Masih segar dalam ingatan kita. Masih panas-panas. Bangsa dan negara ini, termasuk kita di Kabupaten Timika, Kabupaten Mimika, melakukan apa yang disebut pilkada serentak baru 4-5 hari lalu. Hal yang paling menonjol khusus kita di kabupaten ini, di kota Timika ini, adalah politik uang. Sangat menyolok. Politik uang itu melibatkan berbagai pihak yang punya kepentingan. Di sini pastor tidak mau tunjuk hidung langsung siapa-siapa pihak yang berada di seputaran permainan politik uang. Bisa si A, bisa si B. Bisa paslon A, paslon B, paslon C. Bisa tim sus A, paslon A, tim sus paslon B, tim sus paslon C. Bisa ketua PPD atau operator PPD. Bisa Bawaslu, bisa komisioner KPU. Semua ada kemungkinan untuk berada di putaran money politik itu. Nah, politik uang ini berlangsung sebelum hari H, ada yang pada hari H, dan ada yang sesudah hari H. Kau tahu toh? Kau dengar cerita itu, bahkan kau lihat sendiri toh apa yang terjadi di kota Timika ini. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang tertangkap tangan, ada yang lolos. Anda tahu, karena politik uang itu, orang rela buat apa saja agar tujuan tercapai, termasuk jual harga diri, jual nama marga, jual nama suku. Terlalu. Nah, akibat dari politik uang itu apa? Keadilan yang diajarkan agama diinjak-injak. Kebenaran yang dibela oleh agamanya diperkosa. Di hari Minggu pertama Advent ini, kalau para pelaku itu orang Kristiani, Katolik atau Protestan, kamu pasang telinga baik-baik ya, dan dengar. Minggu pertama Advent ini, bunyi firman Tuhan yang disampaikan kepadamu begitu jelas. Alkitabmu berkata dengan sangat jelas pagi ini,
berkata apa? Poin pertama. Jaga dan peliharalah tunas keadilan, kebenaran yang datang dari Tuhan. Itu bacaan pertama. Kitab Nabi Yeremia. Tuhan bersabda, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dan ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks pelaksanaan pilkada, Tuhan mau bertanya kepadamu pagi ini. Anda orang Kristiani, sekali lagi Katolik atau Protestan, apakah Anda sudah berlaku adil di pilkada ini sesuai dengan bunyi Alkitabmu? Beranikah Anda menginjak-injak tunas keadilan dan kebenaran yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab pagi ini? Jawablah. Poin pertama. Poin kedua. Bunyi Alkitab, isi Alkitab pagi ini. Sebagai pengikut Kristus, jagalah dirimu agar tidak bercacat. Bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan umat di Tesalonika, surat yang kedua. Paulus bilang apa? Semoga kamu tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Mari kita lihat konteks pilkada. Membayar dan membeli suara. Itu model hidup bercacat. Menyebarkan uang dalam karton-karton dan dalam kantong-kantong kresek, tas-tas kresek. Lalu Anda berkeliling dan membagikan kepada masyarakat untuk memenangkan paslon tertentu. Itu model hidup cacat. Kau orang Kristen kah? Kau melakukan itu? Terlalu kau. Mengatur perolehan suara yang sudah terkumpul di kotak-kotak suara yang hari-hari ini lagi dijaga ketat, dan ada usaha untuk menukar kotak atau merekayasa isi kotak. Itu perbuatan tercela dan tercatat, sangat cacat. Sebagai pengikut Yesus, Anda Katolik atau Protestan, apakah Anda berada di lingkaran permainan kotor itu? Jawablah dengan jujur. Poin ketiga, Alkitabmu berkata pagi ini, berjaga-jagalah sebab kuasa langit akan goncang. Bacaan ketiga, Injil Lukas memberikan peringatan yang sangat jelas. Injil Lukas bilang apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan. Mari kita lihat konteks pilkada. Pesta pora apa? Belum ada pengumuman pemenang salah satu paslon. Ada paslon dengan rombongannya berpesta pora. Astaga. Pesta pora apa? Pesta pora hambur-hambur uang miliaran untuk memenangkan paslon tertentu. Kemabukan apa? Mabuk kekuasaan. Sehingga tim sus menghalalkan segala cara dengan menginjak-injak keadilan, menabrak kebenaran, melintas kejujuran. Apakah gerejamu, apakah pastormu, apakah pendetamu mengajarkan semua ini kepadamu? 3 paslon, rata-rata orang Kristiani. Tim sus, rata-rata orang Kristiani. Kamu dengar ini baik-baik.
bikin malu. Bikin malu gerejamu dan bikin malu Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan kasihi. Apa pesan untuk kita di hari Minggu pertama Advent ini? Pastor punya 2 pesan singkat. Pesan yang pertama, bertobatlah sebelum hari raya Natal ini tiba. Bertobatlah sebelum kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Kau stop bikin malu namamu, bikin malu agamamu, dan bikin malu sukumu. Kalau semua orang tahu kau agama apa, dan kau suku apa, kau bikin malu. Maka kau stop. Masa Advent ini adalah masa yang cocok dan tepat untuk bertobat. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jangan sakiti hati Tuhanmu, karena Tuhanmu tidak pernah mengajarkan kau untuk berlaku sejahat itu. Jelas toh? Kau tahu itu. Dan jangan sakiti hati sesama, khususnya rakyat pemilih yang sudah memilih paslon A dan engkau menukar menjadi paslon B. Engkau sakiti hati rakyat pemilih. Di hari Minggu pertama Advent, sesudah beberapa hari kita melaksanakan kegiatan pilkada ini. Gereja, paling tidak gereja Katolik, menyerukan bertobatlah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.